sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu deh. Nah, pernah nggak sih kalian ini lagi jalan-jalan, terus makan bareng teman, tiba-tiba semuanya pada buka HP? Foto dulu, mungkin foto dulu semua kan, video dulu sebelum ngobrol. Dan sekarang aku mau tanya sama kalian, tapi bisa kalian jawab dalam hati aja ya. Nah, kapan terakhir kali kamu menikmati momen tanpa mikirin harus update story, bikin caption, dan kejar like? Nah, sekarang momen bukan lagi sesuatu yang bisa kita simpan dalam hati, tapi sesuatu yang harus kita simpan dalam galeri. Nah, semua foto-foto yang kita unggah, foto sarapan misalnya, video liburan, curhatan, bahkan tawa-tawa anak kecil, semuanya itu adalah konten. Nah, sebelum melanjutkan lebih dalam, perkenalkan, saya Hotu Fatimah Azharo. Saya bukan influencer, bukan juga selebgram, tetapi saya sama seperti kalian semua adalah bagian dari generasi yang hidup di tengah banjiran konten. Jadi, sebenarnya apa sih konten itu? Jadi, menurut KBBI, konten sendiri merupakan suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Nah, kalau sekarang sih contohnya seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, dan masih banyak lagi yang sering mungkin kita scroll, komen, like, dan share. Nah, seringnya tanpa sadar konten itu lebih dari sekedar informasi. Konten adalah identitas digital dan kita sendiri sudah menjadi bagian dari konten tersebut. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang konten ini, mungkin saya akan menceritakan sedikit bagaimana sih perkembangan konten dari zaman dahulu. Nah, pertama, awalnya konten itu bukan milik semua orang nih. Tapi di era 90-an, media massa seperti TV, koran, radio, itu semua hal yang memproduksi konten. Nah, lalu orang-orang seperti kita ini menjadi konsumen konten, bukan pembuatnya. Nah, selanjutnya munculnya internet dan media sosial. Hal ini menjadi awal revolusi konten. Nah, seperti contohnya adalah blog, YouTube, dan Facebook. Juga sebenarnya masih ada beberapa platform lain. Nah, hal ini memberikan ruang bagi siapapun untuk membagikan suara mereka. Dahulu, butuh modal yang besar untuk tampil di media. Nah, sekarang cukup buka kamera HP, cekrek-cekrek, selesai. Nah, yang selanjutnya ada era TikTok nih. Siapa yang main TikTok? Dan juga era FYP tentunya. Nah, sekarang konten menjadi mata uang. Konten bukan cuma sebagai hiburan, tapi sebagai cara untuk dikenal, didengar, dan juga dibayar. Nah, sekarang ini kita udah tahu kan perkembangan konten itu seperti apa sih dulunya. Selain itu, ada beberapa fakta menarik nih dari konten. Yang pertama, menurut laporan terbaru dari Morning Consult 2024 yang melakukan survei lebih dari 2.000 orang dewasa di Amerika Serikat, yakni diantaranya 57% Gen Z, itu mengatakan bahwa mereka akan menjadi influencer jika ada kesempatan. Yang kedua, data menunjukkan bahwa rata-rata orang di Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di internet. Bisa dilihat dari data yang disediakan. Nah, menjadi bagian dari konten ini memiliki dampak positif yang dapat kita rasakan. Di antaranya seperti yang pertama, akses informasi yang lebih cepat. Mudahnya akses dapat meningkatkan pengetahuan kita.
Selanjutnya adalah mendorong kreativitas kita. Nah, konten yang kreatif dapat mendorong pikiran-pikiran yang inovatif dan membantu kita dalam menemukan solusi yang baru. Nah, selanjutnya adalah memberikan inspirasi. Nah, konten yang menceritakan kisah sukses seseorang, juga konten yang memotivasi, konten positif, dapat membantu kita untuk terus berinovasi. Nah, selanjutnya adalah memperluas jaringan sosial, di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang dengan minat yang sama, dan juga saling mendukung dan berkembang bersama. Kelima adalah peluang karir baru. Nah, di sini munculnya beberapa profesi seperti konten kreator, influencer, dan juga digital marketer. Nah, selain itu, banyak orang juga bisa mandiri secara finansial lewat konten ini. Nah, semua hal tersebut merupakan dampak positif dari adanya konten. Nah, dan sekarang siapapun bisa membuat konten kapan saja dan di mana saja. Di samping banyaknya dampak positif yang dapat diambil, namun ada hal-hal negatif yang seringkali tidak bisa kita kendalikan. Di antaranya yang mungkin seringkali kita alami, yakni tekanan untuk selalu tampil sempurna. Ya, sempurna. Nah, saat kita mungkin akan post sebuah foto di Instagram mungkin, nah ada keinginan untuk selalu tampil sempurna. Jadi kita menggunakan editan, filter, highlight live, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kecemasan sosial, di mana hal ini seringkali kita alami namun tidak kita sadari. Yang pertama ada FOMO, overthinking, dan juga insecure. Selanjutnya ada kehilangan otentisitas, di mana hidup kita bukan demi diri kita sendiri lagi, tetapi demi menyenangkan orang-orang lain. Selanjutnya juga ada self-worth yang nyatanya sekarang berdasarkan jumlah views dan likes. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu, kita hidup di dunia yang tidak pernah berhenti merekam. Bahkan ketika kita ingin berhenti, dunia terus berjalan. Tangan ini ingin menyentuh, tapi seringkali sibuk menggenggam layar. Saya bukan bilang semua konten itu buruk, tetapi konten bisa menginspirasi, konten bisa menyelamatkan. Namun hati-hati saat hidup kita perlahan berubah menjadi tontonan. Karena ketika kita sibuk membagikan hidup, kadang kita lupa untuk benar-benar menjalaninya. Jadi setelah ini, mungkin kita bisa mulai kembali, bukan untuk membuka kamera, tapi dengan membuka mata, melihat sekeliling kita, merasakan yang nyata, dan akhir kata, di dunia ini yang terus menyorot kita, beranilah untuk sesekali keluar dari sorotan, bukan untuk hilang, tetapi untuk kembali, menjadi lebih utuh, lebih sadar, lebih manusia. Saya, Hodlo Fatima Azahra, sekian, terima kasih. You make my day complete with every smile, with every beat. In your arms I find my peace. With you my world is so sweet. Through the highs and lows, you're always near. In your eyes, my path is clear. Every moment with you is a gift. With you I feel uplifted.